Jadi kasih makan orang itu jangan pandang agamanya apa. Kalau mau berbuat baik itu nggak usah, berdiakon itu nggak usah nanya agamanya apa. Si pendeta itu ya kalau sudah dipercayakan oleh banyak orang untuk dia menampung di situ, ya jangan, kamu tak bantu asal kamu masuk gereja, itu kurang ajar, namanya beli iman itu namanya. Sonde NTT, silakan Sonde NTT. Halo, salam pastor. Ya, Sonde Iya, siang ya, Sonde siang. Sekarang malam. Ini Kupang, saya baru bergabung nih, pastor. Luar biasa. Saya mau kirim salam juga untuk teman-teman semua. Dan cuman kemarin saya sempat ngikutin, baru kali ini saya coba gabung. Ternyata bisa juga saya gabung sini. Salam kenal untuk semua juga, pastor. Salam semuanya, itu ya. Iya, saya setuju untuk mungkin sekedar sharing aja, pastor. Kemarin kan kita di sini ada terkena badai Seroja itu. Saya kebetulan mau kasih bantuan tuh. Saya lihat ada posko tapi di gereja. Di gereja warga di sekitarnya nggak dibantu, malah ditumpuk situ. Sempat saya tanya ke situ, bilang pendetanya mau kasih khusus bantuan untuk jemaatnya. Itu yang saya mau tanya, itu kalau bantuan-bantuan gitu apakah ada pembatasannya atau gimana kok? Nggak ada. Saya juga bingung, ini sampai mau basir itu bantuan, padahal warga sekitar di situ tuh pada butuh banget bantuannya itu. Nah itu nggak boleh, kita kalau tolong orang itu nggak boleh. Makanya kita kasih makan, kita nggak nanya agamanya apa. Ya beberapa pendeta menyindir saya, wah kalau itu mah gampang ya, coba saja kamu lakukan kalau gampang. Saya bilang begitu kan. Betul, saya juga jadinya gimana ini juga berbicara. Jadi ada pendeta ngomong, wah Pak Paul ini kalau kasih makan semua orang nggak diinjili ya sama saya gampang Pak, bisa 3 truk itu Pak. Coba aja kamu lakukan kalau bisa. Ya, jadi kasih makan orang itu jangan pandang agamanya apa. Kalau mau berbuat baik itu nggak usah, berdiakon itu nggak usah nanya agamanya apa. Si pendeta itu ya kalau sudah dipercayakan oleh banyak orang untuk dia menampung di situ, ya jangan, kamu tak bantu asal kamu masuk gereja, itu kurang ajar, namanya beli iman itu namanya. Pendeta kurang ajar. Saya sempat diskusi aja kayak gitu kan, pendeta ini kan. Iya. Jadi jangan karena kamu tak bantu kalau kamu masuk gereja saya, itu pendeta kurang ajar, itu nggak boleh. Itu dia, kita juga mau ngomong takutnya dia bukan semua gereja gede yang bisnis ya, kadang-kadang gereja kecil ya kurang ajar, bisnis juga kayak gitu. Sama aja. Yang terjadi kemarin itu. Mesti kita gubrak juga tuh kadang-kadang tuh yang begitu-begitu tuh. Jadi nggak bagus ya, itu nggak bagus. Jadi kalau mau ya, begitu dia sudah dipercayakan oleh masyarakat kayak kita nih, kita sudah dipercayakan oleh masyarakat uang di tangan kita. Makanya kemarin saya bilang nggak boleh, harus dibagi semua, nggak boleh saya, nggak boleh eman-eman, ya. Nah, termasuk full timer kita pun semua minimum UMR, nggak boleh, karena itu sudah kita lah kebenaran, nggak boleh sampai kita nggak benar, nggak boleh bikin nggak benar. Kita juga yang bagi dulu ya. Untuk siapa saja, pertama juga menjadi perdebatan, enggak, untuk siapa saja, enggak harus Kristen. Dan tidak boleh memakai atribut Kristen, supaya jangan dibilang kristenisasi. Karena kita memang mau berbuat baik, karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Ya, siapa saja kita enggak urusan. Nah, kalau kita dalam komunitas begini, ya prioritas kita bantu yang sesama anak Tuhan juga. Kalau sudah ada komunitas jelas. Ya, enggak semua juga minta dibantu, enggak ya. Makanya saya bilang prioritas. Kalau ada orang-orang dibaptis di sini yang susah, daripada kasih orang nggak kenal untuk diakonianya, kasih sama jemaat kita sendiri, sama orang-orang yang aktif di Zoom dan di YouTube kita. Saya bilang begitu ke Pak Pendeta Jimmy. Apa orang nggak kenal lah daftar, kasih malah orang yang kita baptis sendiri malah nggak, ini kan salah juga, nggak boleh begitu juga. Tetapi jangan menghalangi orang lain juga. Jadi jangan kebalik-balik. Nah itu kebalik-balik pendeta itu tadi ya.
mau orang Iya, mau saya sampai, aduh ini. ya gregetan lah, kalau saya ngeliatnya juga gregetan lah. Saya juga kan tahu sendiri kalau di Kupang, apalagi ngomong sama pendeta, nanti mikirnya kita melawan, aduh bang, Iya, serap. repot memang. Cuma itu dia kok bisa jadi pembatasan gitu. Terakhir besoknya kita kumpulin beberapa teman saya tuh, kita bagi aja gula dengan beras itu dari warga sekitar, dan mereka juga malah, aduh pendeta, biar dia lihat langsung aja gitu. Pendeta Terakhir, itu artinya belum pinter. Sebenarnya kalau pendeta itu pinter, makin dia bagi, makin orang percaya sama dia. itu dia. Makanya sekarang mereka juga Seperti kan yang kita warga lakukan, kita sekitar. bagi semua, makin orang percaya. Sekarang kita ada 2.000 ya. Dulu kita dimulai dari 600 bungkus. Kita mulai dari 600 bungkus sehari kan, 500, pernah 300 juga kan. 300, 600, sekarang kita ada 2.000 tiap hari. Orang makin percaya. Luar biasa, iya. Gitu ya. Itu saya sepakat dengan apa yang biasa Pak Pastor dengan teman-teman lakukan, itu bisa dirasakan langsung lah oleh mereka yang membutuhkan lah. Kalau kita ngumpulin ini di gereja sendiri, dikumpulin cuman nggak jelas juga, nggak tahu barang kemana juga. Nah, namun balik lagi, belum tentu kejadian seperti itu. Si pendeta, makanya mesti tanya dulu baik-baik. Belum tentu si pendeta itu juga salah loh. Mungkin dia ada satu pesanan, ada yang ngasih itu, ada tujuannya. Jadi tidak bisa kita langsung menghakimi si pendeta itu juga. Jadi hati-hati. Enggak, saya kan konfirmasi kembali dengan, kan saya tahu di ditanya RT yang wilayah jelas, situ juga. dijak ngomong dulu. Nah, yang pendetanya juga ditanyain jangan tersinggung. Nah, ditanya kan boleh-boleh aja nanya orang kan, gitu. Iya, ternyata ada konflik-konflik sebelum-sebelumnya dengan Nah, kalau itu masyarakat yang memang sekitar. pusing, Pak. Itu yang Iya, saya makanya langsung nangkep itu. gua Memang bawa-bawa itu di ada situ. pusing. Ada konflik kepentingan juga, ya toh. Itu dia. Nah, jadi dia. itu mah udah lagu lama ya, udah lagu lama itu ya. Nah, itu sebenarnya pernah terjadi zaman kisah para rasul, Pak. Di kisah Rasul 6 itu mengapa bisa ada diaken-diaken? Tadinya ya mereka kan orang semua ngasih uang kepada para rasul, ya kan? Nah, sekarang di zaman kisah para rasul ada orang ya yang Yahudi murni, ada orang yang Yahudi campuran, atau bahkan mereka nggak bisa bahasa Ibrani. Karena tiap hari kan mereka berbahasa Yunani. Tetapi kalau orang Yahudi yang asli, dia pasti ngomongnya, dia bisa kayak orang Medan ada di Jawa. Kalau dia ketemu sama orang Medan, dia ngomong Medan, ngomong Hokian. Tapi kalau ketemu sama orang dari Jawa, jangan ngomong bahasa Indonesia. Tetapi namanya orang Medan, ketemu orang Medan, lebih rukun dia, lebih enak ngomongnya nyambung. Jangan begitu ketemu Medan lang, udah langsung ngomong Medan dia, ya kan? Tetapi kalau nah itu terjadi di zamannya kisah Rasul 6. Nah, orang-orang kemudian yang dilayani yang sesama orang berbahasa Ibrani. Kenapa? Karena kan ngomongnya nyambung. Kalau ada kesusahan lebih menyayat hati. Sementara orang yang berbahasa Yunani nggak diladenin, terlambat. Kenapa? Satu bahasanya juga susah, ya kan? Akhirnya udahlah diladeni yang gampang dulu, karena banyak ribuan mereka masih makan tiap hari itu. Tiap hari ngasih makan minimum 8.000 tiap hari. Bayangin, kita cuma 2.000 di zaman modern ini. Makanya saya bilang sama Pak Pendeta Jimisun, ayo Pak tingkatkan lagi. Saya bilang sama para pengurus, ayo tingkatkan lagi. Orang itu nunggu-nunggu mau memberkati. Masalahnya uangnya aja masih utuh kok. Gitu ya. Itu dia, Pastor. Nah, jadi harus berkati. Nah, itu memang ada kendala itu, Pak. Yang Bapak cerita itu bisa jadi kejadiannya kayak kisah Rasul. Ada konflik kepentingan, bukan berarti pendetanya itu nggak benar, tapi karena ada konflik kepentingan, jadi kudu jaga perasaan yang sana, jaga perasaan, ribet. Makanya hindari dari intrik politik gereja itu. Kalau sudah ada intrik politik, nah itulah bisnis gereja itu akhirnya akan berujung pada intrik politik. Udah masuk ke situ ya, Pastor. Iya, makanya kita nggak boleh, makanya saya bilang kemarin nggak boleh ada intrik, nggak boleh ada politik. Kita bilang di dalam Yayasan Damaris, Galarua, ya kita pokoknya harus iya, enggak, supaya jangan ada intrik. Karena bahaya sekali. Oke, ini karena saya
Kita masih ada kegiatan lagi, saya masih nyambung lagi, kita harus sudahi, kita tutup. Terima kasih. Lanjut.